Tahukah kalian, sampah menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh berbagai negara di seluruh bagian dunia karena sifatnya yang susah diurai. Namun, keberadaannya semakin meningkat setiap tahun. Masing-masing negara memiliki jumlah sampah yang berbeda dengan berbagai latar belakang penduduk dan kondisi negaranya. Permasalahan sampah plastik ini dapat dikatakan menjadi suatu isu global dikarenakan semua berbagai negara di dunia mengalami permasalahan sampah plastik. Dan juga permasalahan sampah plastik ini juga menimbulkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti masalah sosial, juga masalah kesehatan manusia. Di Indonesia sendiri, pada juru kampanye Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Nasional, Gofar mengumumkan bahwa volume sampah plastik tahun 2021 meningkat 2 kali lipat dibandingkan data 10 tahun yang lalu. Volume sampah di Indonesia menembus 68,5 juta ton dan ironisnya, sampah plastik menyumbang sebanyak 17% dari total sampah tersebut di mana sebanyak 11,6 juta ton. Sampah plastik ini diantaranya berakhir di laut hingga dikhawatirkan polutan mencemari habitat lingkungan dan berujung pada kesehatan manusia. Mikroplastik ini dapat termakan oleh ikan. Dan di mana ketika manusia mengkonsumsi ikan tersebut dapat menimbulkan penyakit pada manusia itu sendiri. Dan di mana dalam sejumlah penelitian diduga manusia yang mengkonsumsi ikan tersebut ditemukan berbagai penyakit di dalam darahnya dan juga pada paru-paru manusia. Dan pada skala global, berdasarkan data dari ScienceMac, jumlah produksi sampah plastik global sejak tahun 1950 hingga tahun 2015 cenderung selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1950, produksi sampah di dunia ada di angka 2 juta ton per tahun. Sementara 65 tahun setelah itu, pada tahun 2015, produksi sampah sudah ada di angka 381 juta ton per tahun. Angka ini meningkat lebih dari 190 kali lipat dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,8 ton per tahun. Jadi, kalau dihitung-hitung sampai tahun ini, jumlah sampah plastik global mencapai lebih dari 500 juta ton loh. Jadi, apa aja sih dampak-dampak dari banyaknya penumpukan sampah plastik ini? Sudah jelas, pasti adanya pencemaran lingkungan, timbulnya berbagai penyakit pada diri manusia, rusaknya ekosistem, sampai dapat membuat banjir. Sebenarnya sampah plastik itu apa sih? Jadi, menurut Kamus Lingkungan pada tahun 1994, sampah plastik adalah sebagai bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak berharga untuk digunakan secara biasa ataupun khusus dalam produksi atau pemakaian barang ataupun cacat selama manufaktur atau bakteri berkelebihan atau buangan. Dan menurut Dr. Tanjung MSc, sampah plastik ialah suatu barang yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya dan atau pemakai semula. Jadi, kalau sampah plastik adalah barang yang tidak berguna lagi, yuk kawan-kawan, berdasarkan dua pengertian sampah plastik tadi, kita udah bisa nih mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari agar nantinya penumpukan sampah plastik juga akan ikut berkurang. Banyak kok hal-hal kecil yang dapat kita buat oleh individu untuk mengurangi angka sampah plastik yang ada di sekitar kita. Misalnya nih, dalam penggunaan sedotan plastik. Kalau dihitung-hitung, dalam sehari kita bisa menggunakan sedotan plastik sebanyak 1 buah. Berarti dalam 30 hari berarti kita sudah menyumbangkan sedotan plastik berbentuk sampah sebanyak 30 buah. Solusinya, kita bisa mengubah kebiasaan kita menggunakan sedotan plastik menjadi sedotan stainless steel ataupun besi. Udah banyak kok yang menjual sedotan besi ataupun aluminium di seluruh e-commerce Indonesia, toko offline maupun online dengan harga yang sangat terjangkau. Bayangin kalau semua orang ngelakuin hal yang sama seperti kita, pasti penurunan sedotan sampah plastik juga akan ikut berkurang kan? Aku pernah menemuin salah satu kasus di kota aku sendiri, yaitu pada SMP Negeri 1 Kota Tebing Tinggi. Di mana di kantin sekolah mereka, kantin tersebut tidak menggunakan plastik dalam bentuk apapun. Jadi, kalau siswa-siswanya mau makan dibungkus, mereka tidak menyediakan plastik lagi.
tapi pakai daun ataupun siswa-siswanya sendiri yang membawa tempat sendiri. Mungkin ini kelihatan sepele, tapi hasilnya sekolah tersebut tidak menyumbangkan sampah plastik sebanyak dulu. Jadi, hasil dari kegiatan mereka ini bisa dilihat kalau sampah plastik di sekolah mereka itu sangat minim. Banyak hal-hal lain yang dapat dilakukan guna mengurangi penurunan angka sampah plastik. Sama seperti saat kita belanja, pasti kita menggunakan plastik kresek untuk membawa belanjaan-belanjaan kita. Ini dapat diganti dengan kita menggunakan tas-tas kain ataupun tas-tas yang dijual tapi tidak menggunakan bahan plastik. Kita hanya perlu beli sekali tas tersebut, tapi kita bisa menggunakannya seumur hidup kan? Bayangin kalau semua orang ngelakuin hal yang sama kayak kita untuk menurunkan angka jumlah sampah plastik yang ada di sekitar kita. Sebenarnya, semua perubahan itu pasti dilakukan dari hal-hal yang kecil dahulu. Jadi, kalau kita ingin menurunkan angka sampah plastik di dunia, pasti kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Seperti yang aku bilang tadi, bisa pengalihan penggunaan sedotan plastik menjadi sedotan stainless steel, penggunaan tas kresek saat belanja diubah menjadi tas berbentuk kain, dan untuk orang-orang berjualan bisa menggunakan daun pisang ataupun hal-hal yang lainnya tapi tidak berhubungan dengan plastik ya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Yuk kawan-kawan, edukasi dan eduaksi pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik. Semangat!